Ya, halo, selamat malam ya teman-teman. Di sini saya akan coba ya bercerita atau mengutarakan beberapa atau sedikit isi hati mengenai beberapa gejolak yang akhir-akhir ini sedang berlangsung dan sedang ramai di berbagai media dan mungkin ya negeri ini ya. Ya sebagai setiap rakyat ya yang punya kebebasan ya dalam arti mengutarakan pendapat serta mengutarakan isi hati, ini saya hanya bercerita sedikit ya. Ini saya temanya adalah berasal dari istilah kado ya. Kado itu kepanjangan dari kata orang bodoh ya, begitu. Ya saya anggap saja diri saya ini sebagai seorang yang bodoh ya, yang berasal dari bawah akar ya, berasal dari bawah akar banget, yang berada di pelosok ya, pelosok desa, mempunyai sebuah isi hati yang ingin coba diutarakan begitu. Yang pertama-tama itu ya mengenai situasi beberapa pekan ini mengenai demo ya. Sebenarnya kalau di daerah saya sini pun juga tidak begitu seheboh ya demo yang berada di kota-kota itu. Cuma persamaannya itu isu yang ada di atas itu juga sampai di area akar bawah sini ya. Isu-isunya itu yang sangat disayangkan bukan sebuah isu positif ya. Itu yang beredar itu berasal dari pemerintah itu malah yang seperti isu yang agak negatif. Nah, itu berasal dari mana ya? Zaman sekarang kita tahu sendiri, setiap berita yang muncul dari atas itu langsung bisa menyebar lewat dunia maya, lewat internet dengan sangat cepat, hingga sampai turun ke akar itu hanya butuh mungkin beberapa jam saja. Nah, seperti itu juga sangat disayangkan ya, andaikan isu yang menyebar di area bawah akar sini, isu positif itu pasti rakyat juga senang dan tanggapannya pun baik begitu. Nah, di sini saya ya cerita sedikit ya. Meskipun tidak mengikuti secara apa itu namanya? Secara urut ya, tidak mengikuti secara urut, secara total, cuma hanya beberapa titik-titik berita-berita tertentu itu emang juga sangat disayangkan terjadi demo besar-besaran, dan juga ada yang beberapa oknum akhirnya berbuat anarkis. Itu pun juga sangat disayangkan. Cuma yang perlu digarisbawahi itu adalah isunya pekerjaan dari para anggota pemerintah itu, yang isu yang beredar dari kalangan atas sampai ke bawah akar itu, yang memantik mungkin ya, memantik rasa, yang mungkin memantik hasrat masyarakat, para mahasiswa, dan dari beberapa kalangan memiliki persamaan rasa ya, memiliki sebuah persamaan rasa, persamaan kondisi di waktu saat ini, di waktu sekarang ini mereka mengalami situasi atau kondisional yang hampir sama di beberapa kalangan khususnya menengah ke bawah begitu ya. Nah, ini cerita sedikit ya, kalau isu yang beredar di kalangan akar di area saya ini bisa pada tahu itu seperti halnya isu yang agak kurang baik itu, menurut ya, kurang baik menurut dari segi masyarakat itu adalah pertama mengenai tanah yang nganggur beberapa tahun akan disita negara. Itu rakyat kalangan akar bawah itu bisa mendengar hal seperti itu dari mana ya? Kemungkinan dari hal-hal dunia maya, dari internet seperti itu. Kemudian kedua, kalau ada rekening yang nganggur beberapa bulan, kalau nggak salah itu 3 bulan ya gitu,
itu juga akan dibekukan gitu. Nah, itu adalah yang menurut saya isu awal ya, isu awal yang menyebabkan atau memantik rasa-rasa kebimbangan dari masyarakat ya. Ketika ada isu meskipun itu belum tentu atau belum tahu benar atau tidaknya. Cuma itu masyarakat itu membuat bimbang ya, dibuat bimbang, dibuat bergejolak perasaannya, timbul rasa khawatir, timbul rasa eh, akan takut kehilangan sesuatu yang mereka miliki gitu, yang mereka usahakan dengan hasil yang jerih payah keringat mereka secara kerja keras begitu ya. Ada rasa-rasa gejolak seperti itu. Begitu. Nah, itu adalah isu yang bisa sampai di kalangan akar bawah sampai ke pelosok desa ya. Saya itu tinggal di pelosok desa. Intinya itu ya di pelosok desa bisa mendengar isu dari pusat itu seperti itu. Nah, itu menurut pendapat saya dan itu hanya beberapa isu. Kemudian ditambah lagi ada isu-isu yang kurang, menurut saya juga lebih kurang tidak etis dengan kondisional sekarang ini, dengan kondisi masyarakat ini yang dirasa-rasa dalam hal memenuhi kebutuhan ekonomi itu agak terasa sulit saat-saat ini, ditambah isu-isu yang seperti itu tadi, kemudian ditambah ada beberapa isu lagi mengenai kenaikan tunjangan dari para anggota dewan, anggota DPR atau oknum pejabat pemerintah atas sana. Dan itu masyarakat kalangan bawah itu pun mendengarnya sangat cepat ya, taunya sangat cepat. Itu adalah peran dari internet, peran dari dunia maya, peran dari media. Isu sebaik apapun juga bisa sangat mudah diterima dan sampai ke akar paling dasar ya, ke rakyat paling bawah. Itu bisa dengan mudah sampai. Kemudian begitupun juga isu yang konotasinya bermakna kurang baik ya. Di luar dari sepengetahuan saya itu benar atau tidaknya, sudah disahkan atau tidaknya. Nah, isu pun yang kurang baik itu juga sangat cepat dan sangat mudah sampai di telinga para masyarakat di kalangan akar bawah ya. Terutama yang berada di pelosok-pelosok itu juga mereka sekarang juga sudah gak buta internet ya, punya HP, HP-nya bagus-bagus. Dunia maya bermain internet itu mereka sering searching, sering browsing, mungkin sering membaca-baca, melihat media-media dan mereka pun akhirnya tahu begitu. Kemudian selang beberapa waktu, selang beberapa bulan bertepatan dengan hari buruh, ada momentum-momentum tertentu, ada yang ingin melaksanakan demo seperti itu. Demo ya menyuarakan aspirasi mereka. Nah, di situ mungkin ada beberapa oknum yang ingin memanfaatkan ya, istilahnya ingin memanfaatkan seperti itu. Dan akhirnya sampai berita-berita belakangan ini terjadi sebuah kerusuhan yang diawali dari demo tersebut. Ya sangat disayangkan, tapi di sini kadang saya menilai itu ya dari keseluruhan kejadian-kejadian tersebut itu ada nilai baiknya dan ada nilai kurangnya, ada nilai plus, ada nilai minusnya gitu. Kalau menurut saya ada nilai kurangnya itu ya fasilitas-fasilitas umum, kemudian fasilitas-fasilitas dari aparatur negara seperti itu banyak yang porak-poranda ya, banyak yang rusak ya, nanti butuh biaya perbaikannya pun juga banyak begitu. Tapi dari sisi positifnya pun andikan tidak dilakukan penyuaraan aspirasi seperti itu,
kita menyampaikannya pun harus bagaimana, rakyat pun kepepet ya, istilahnya kepepet dengan isu kebijakan-kebijakan yang semakin menekan golongan menengah ke bawah. Isu ya ini, kalau pastinya pun saya juga tidak tahu sudah disahkan atau belum, tapi isu yang beredar itu keputusan-keputusan, aturan-aturan yang dibuat, yang mereka dengar di kalangan sampai di kalangan bawah itu semakin menekan kondisional dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka saat ini, di waktu-waktu saat ini. Mereka pun bingung cara untuk menyampaikan agar didengar, benar-benar diperhatikan oleh para oknum pejabat, oleh pemerintah. Terkadang itu bingung, gitu. Bingung, kemudian bagaimana ya, harus melakukan demo seperti itu. Nah, kemudian ketidakpuasan dari penyampaian aspirasi pun juga ada titik kekhawatiran jika demo hanya seperti ini, mungkin tidak benar-benar ditanggapi, aturannya benar-benar tidak diubah, aturannya nanti benar-benar diputuskan dan benar-benar kondisinya bisa menekan kalangan yang menengah ke bawah, itu pun juga tidak baik buat rakyat gitu. Titik positifnya itu di situ. Nah, jika terjadi hal seperti ini pun titik positifnya itu ya nanti benar-benar pemerintah itu mengoreksi titik poin-poin yang disampaikan, kemudian isu-isu tadi yang beredar itu apa sudah tepat untuk menyelamatkan perekonomian rakyat terutama golongan menengah bawah seperti itu. Andaikan tidak terjadi atau tidak ada suara yang masuk, tidak mendengar aspirasi secara apa ya, secara murni, secara tenan ya, istilah Jawanya itu secara tenanan gitu ya, aspirasinya tidak dengarkan secara tenanan, tidak secara serius gitu, hanya dianggap seperti angin lalu seperti itu. Nah, masyarakat itu masih tetap khawatir dengan isu-isu seperti yang tadi, rekening nganggur berapa bulan diblokir, tanah nganggur berapa tahun disita negara, seperti itu. Kalau udah terjadi kejadian seperti ini kan, dari kalangan pemerintah pun juga mereka mendengar begitu ya, mendengar kemudian bisa mengoreksi kembali kebijakan-kebijakannya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada meme-meme juga ya di antara tulisan demo-demo itu pun sebenarnya juga merupakan sebuah akumulasi perasaan ya. Akumulasi perasaan dari masyarakat di Indonesia ini, di negeri ini sebenarnya mengalami agak dalam memenuhi kebutuhan ekonomi itu mereka sudah sangat bekerja keras ya, sudah sangat bekerja keras, sudah sangat berjerih payah dengan keringat mereka, hasil mereka, dan terkadang hasilnya udah diusahakan semaksimal mungkin ya, hasilnya ya seperti itu, standar seperti itu. Nah, di situ kadang itu muncul sebuah rasa-rasa yang agak kekecewaan ya, ada kekecewaan terhadap pemerintah. Ya, ini kan juga suara hati dari istilahnya kado tadi ya, kata orang bodoh. Saya bicara juga nggak menggunakan analisa data, nggak menggunakan analisa angka yang tepat. Ini hanya menyuarakan isi hati, hanya menyuarakan rasa dari kalangan akar bawah, seperti itu, dari rakyat bawah. Terkadang akumulasi rasa dongkol di dalam hati mereka itu kadang ketika mencapai titik puncaknya dengan berbagai macam gejolak dan isu, mencapai titik puncaknya ya mudah terprovokasi, mudah terbawa emosi seperti itu. Ya harap maklum, terkadang ketika berkumpul dengan berbagai macam kalangan ada oknum yang memanfaatkan hal seperti itu. Rakyat yang sudah memiliki akumulasi rasa di hati mereka mudah larut begitu, mengikuti arus. Akhirnya terjadi ricuh, terjadi
penjarahan seperti itu. Dan mereka punya akumulasi rasa yang dongkol itu biasanya dari kalangan masyarakat bawah itu. Mungkin ya kalau ditanya mengenai ya sedikit-sedikit ya, ini ya analisa orang bodoh ya, ndak pakai data, ndak pakai angka seperti itu. Kamu itu dongkol pada apa saja sih, dari misalnya kalangan pemerintah seperti itu, mungkin bisa saja nomor satu dari kalangan atau oknum polisi. Mungkin ada rasa dongkol, rasa yang agak sedikit kekecewaan seperti itu. Pasti ada di kalangan masyarakat bawah. Kemudian yang kedua, siapa lagi selain oknum ya, oknum dari kepolisian. Mungkin ya kalau jawaban orang yang ini ya tidak berdasarkan data analisa dan tidak berdasarkan angka ya, ini hanya mengira-ngira saja seperti itu, ya mungkin pada pejabat. Pejabat itu taunya kalangan bawah, dari akar bawah itu ya mereka sukanya korupsi gitu. Taunya ya seperti itu. Ditambah kebijakannya tidak kurang pro dalam hal memudahkan untuk mencari kebutuhan ekonomi bagi kalangan rakyat kaum menengah ke bawah seperti itu. Nah, di situ muncul berbagai akumulasi rasa-rasa dongkolnya, rasa-rasa kecewanya, sampai di titik puncak demo seperti itu tadi. Bayangkan saja ya, sekarang itu ya seperti yang saya sebutkan tadi, berita dengan sangat mudah menyebar. Apalagi di setiap berita itu sekarang banyak diisi oleh koruptor tertangkap, koruptor tertangkap lagi, dan ujung-ujungnya nanti apa? Vonisnya nggak imbang seperti itu. Harusnya vonisnya imbang seperti itu. Kadang di situ juga masyarakat kalangan bawah juga meskipun nggak pintar-pintar amat ya, bisa dikatakan juga bodoh. Yang mereka tahu lah korupsi segitu kok vonisnya segini gitu. Itu kayak nggak imbang. Itu nggak pakai analisa data dan angka, itu hanya mengutarakan isi hati dan perasaan kekecewaan seperti itu. Kemudian terkadang kalau sudah mencapai titik akumulasi rasa, mereka itu menganggap dalam menyampaikan aspirasi secara halus itu mereka tidak puas begitu. Takutnya ya apa? Tidak direspon, tidak ditindaklanjuti secara serius. Nah, seperti itu. Ketika sudah mencapai titik puncak akumulasi rasa kekecewaan ya, kalau disampaikan secara halus, para aspirator suara ini tadi takutnya tidak direspon atau ya tidak diseriusi atau ditindaklanjuti seperti itu. Terkadang ya itu juga bisa mempengaruhi emosi mereka ketika sedang menyampaikan aspirasi seperti itu. Kemudian kadang itu kenapa kok tunjangan para pejabat itu kadang kok banyak dan besar-besar, itu saya juga tidak tahu gitu. Apa mereka itu kadang tidak tahu kesulitan para akar rakyat bawah itu dalam mencari nafkah, memenuhi kebutuhan ekonomi setiap hari. Hanya untuk memenuhi kebutuhan beras saja itu direwangi satu hari itu dipanas-panasan, itu dapatnya seberapa? Buat makan kadang besok, buat 2 hari habis, nanti kadang nyari lagi. Intinya perjuangan rakyat Indonesia itu di kalangan menengah bawah itu sangat keras, gigih ya, gigih, kita harus menghargai. Cuma dari oknum atas itu mbok ya peka, dalam arti peka ya, memiliki rasa empati yang tinggi, menyadari ya ekonomi Indonesia itu gimana toh, yang kalangan rakyat-rakyat biasa seperti itu. Terkadang saya itu yang nggak begitu tahu juga ya, kok tunjangannya dengarnya itu dari berita kok besar-besar, banyak-banyak seperti itu. Kadang juga bingung saya, soalnya saya juga bukan orang pinter ya, seperti tadi ya, kado kata orang bodoh. Saya orang bodoh sebenarnya, hanya punya unek-unek atau rasa seperti itu. Kemudian terkadang itu saya kok punya sebuah angan-angan ya, angan-angan itu mbok ya, daripada tunjangan-tunjangan diperbesar atau diperbanyak seperti itu, dipindah
ditempatkan ya, dialokasikan ke tempat lain seperti agar sama rata ya. Di Indonesia ini kan menurut saya suatu pekerjaan yang sangat diagung-agungkan ya, sangat dieluk-elukan itu adalah pegawai. Itu nomor satu ya, pegawai yang sifatnya negeri, yang sifatnya dapat pensiunan, itu sangat pensiunan ya, sifatnya dapat pensiunan, itu sangat dieluk-elukan dan sangat dibangga-banggakan. Itu baik dari kalangan lulusan SLTA sampai lulusan tertinggi kuliah pun itu banyak yang mengarah satu arah itu ke pegawai yang sifatnya nanti dapat pensiunan di hari tua gitu. Nah, ini menurut saya pun juga agak kurang bagus ya kalau sistemnya seperti ini. Soalnya apa? Tidak bisa menyeimbangkan atau menyamaratakan di semua bidang sumber daya manusia di Indonesia begitu. Kenapa kok enggak? Misalnya kalau di luar negeri itu yang para bibit-bibit pintar, yang para ilmuwan, yang para pintar di bidang peternakan, para ahli di bidang pertanian, ketika menemukan sesuatu yang baru atau mengadakan sebuah penelitian, katakan ya saya pernah ini juga kata orang bodoh lagi ya, saya nggak bicara berdasarkan data atau angka-angka ya. Ini saya pernah lihat di video YouTube juga ada itu di negara seperti Cina, seperti itu Tiongkok itu ya, mereka itu bisa menyamaratakan di semua bidang ya. Di teknologi di drop berapa dana triliun untuk memajukan bidang teknologi, di bidang HP, di bidang internet, kemudian di drop berapa triliun di bidang ahli ilmuwan peternakan, di bidang pertanian, di drop berapa triliun. Begitu jadi semua bidang itu sama rata bisa menyerap semua tenaga kerja, tidak hanya yang diujo atau yang dieluk-elukan, itu hanya sebagai apa? Pegawai yang nanti hari tua itu bisa mendapat pensiunan. Itu menurut saya nggak imbang, timpang begitu loh. Jadi posisinya itu pekerjaan yang pegawai pensiunan itu nomor gini ya, nomor satu. Nah, kemudian drop turun jauh itu baru di kalangan bidang-bidang lain. Kalau di negara maju itu menurut saya ya itu bisa sama rata pegawai dan antara bidang-bidang peternakan, pertanian, kemudian seni budaya, ilmuwan, kimia, fisika, para ahli-ahli itu sama rata. Jadi menyerap tenaga kerja tidak berasal dari hanya satu bidang saja. Itu kesulitan kalau menurut saya. Begitu. Itu ya suara orang bodoh ya, sekali lagi ini mohon maafnya saya tidak bicara berdasarkan angka, ini hanya sebuah ujaran rasa ya. Yang kadang saya pun juga sebagai rakyat bawah juga memiliki kekecewaan dan memiliki harapan kepada pemerintah Indonesia ini. Karena apa? Ya agar negeri ini akan semakin maju, tidak tertinggal dengan negara-negara tetangga. Itu. Kemudian ya akar persoalannya itu di negara Indonesia itu menurut saya ya kesenjangan sosial di bidang pekerjaan ya, seperti yang saya sebutkan tadi ya, yang benar-benar diurusi dan dijamin itu kok seakan-akan kok hanya pegawai yang akan mendapatkan pensiunan, hanya seperti itu yang diujo dieluk-elukan, dibanggakan. Kok ndak pernah terdengar ya ada seorang bibit-bibit ilmuwan dari Indonesia kemudian mengadakan penelitian, menciptakan sesuatu kemudian dibiayai secara besar dikembangkan menjadi produk dalam negeri seperti halnya Tiongkok. Sekarang mereka negara mandiri begitu. Tiongkok itu militer saja di drop berapa triliun mengadakan penelitian-penelitian di bidang pangan, di bidang peternakan, para ilmuwan dikumpulkan, para guru-guru ahli dikumpulkan. Karena jika terjadi suatu gejolak global itu, ketahanan pangan itu sangat-sangat penting. Seperti misalnya terjadi perang atau terjadi gejolak-gejolak ekonomi global yang mengancam sebuah negara, itu ketahanan pangan itu sangat penting. Dan juga militer, teknik robotik seperti itu dikembangkan di drop berapa
triliun oleh pemerintah, disokong ya, disokong benar-benar menyerap tenaga kerja di bidang ahlinya masing-masing. Di bidang seni pun juga seperti itu, baik yang suka skateboard, suka olahraga, suka melukis, di drop dia biar berkarya ya secara maksimal di bidang mereka masing-masing, disupport oleh pemerintah. Begitu, itu negara maju bisa menyamaratakan, jadi jarak antar pekerjaan pegawai yang dapat pensiunan ini dengan bidang-bidang lain itu sama rata. Jadi menyerap tenaga kerjanya itu ya bisa dari semua bidang, tidak hanya menyerap tenaga kerja dari satu unsur saja yang dielulukan. Lawang yang daftar jutaan orang yang diterima hanya 1.000 orang itu ya, bagaimana? Apa ada di negara maju seperti itu? Kan ya, kalau lebih baiknya kan ya bisa menyebar seperti itu yang lowongan kerjanya. Nah, ini ada beberapa kata-kata ya saya baca itu. Ini agak lucu juga begitu. Ini ada gambar sebuah bendera negara, katanya ini seperti ini. Boleh protes tapi cari makan sendiri. Kemudian ada gambar sebuah bendera negara lagi. Nggak boleh protes, nanti kami carikan makan. Nah, ini di bangsa kita ini kok katanya, ini saya membaca ya dari gambar ini ya, nggak boleh protes, cari makan sendiri, kalau sudah dapat uang jangan lupa kasih kami juga. Itu maksudnya gimana ini, tapi bagi yang bisa menangkap agak lucu gitu ya. Nah, ini ya itu adalah beberapa ujaran saya tidak bermaksud untuk menyulut emosi, tidak bermaksud untuk mengedarkan sebuah ketidakbaikan. Ini adalah suara dari kalangan masyarakat akar bawah. Saya itu dari desa pelosok begitu ya, yang mendengar berita di TV-TV dan media sosial zaman sekarang. Orang desa-desa pelosok-pelosok itu pun rakyat dari kalangan akar bawah tidak buta internet seperti yang saya sebutkan ya. Berita dari pusat sangat mudah diterima, sangat mudah didengar oleh telinga-telinga kaum akar bawah seperti saya ini. Begitu, saya hanya menyampaikan beberapa pendapat, hanya menyampaikan beberapa perasaan saya, kegundahan saya juga punya kegundahan dan punya harapan yang baik kepada pemerintah. Saya yakin dalam pemerintahan saat ini mampu merubah semua keputusan, semua pola sistem pemerintahan yang agak kurang pro rakyat ya, yang kurang bisa mempermudah rakyat, pasti nanti akan dirubah dan akan diperbaiki oleh pemerintah kita. Saya sangat mendukung dalam perubahan untuk menjadi bangsa kita ini menjadi lebih kuat, menjadi bangsa mandiri seperti itu. Terkadang kan begini ya, katakan begini, kita boleh membenci orang, tapi kan kita juga bisa mengambil suatu kebaikan dari orang yang kita benci. Kita mungkin tidak cocok dengan sebuah sistem negara, sistem pemerintahan dari negara lain. Katakan misalnya ya, dari Cina pernah ada hadis ya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu sebuah hadis seperti itu ya. Mungkin sistemnya, bentuk pemerintahannya tidak cocok diterapkan di negara kita. Tapi kan di sana ada sebuah sistem atau cara mengelola alam, cara mengelola keuangan, cara mengelola pemerintahan yang baik, yang bisa kita tiru, kita pelajari. Tapi kan tidak semua, tetap kita harus menyaringnya seperti itu. Tetap kita bisa mempelajari, tidak hanya dari China atau Tiongkok, bisa dari Amerika pun juga bisa. Bisa dari negara Eropa pun juga bisa. Eropa pun juga bisa. Intinya apa? Belajar dari sesuatu yang baik, meskipun ada beberapa hal yang tidak cocok untuk kita, itu perlu. Karena apa? Nyatanya mereka sudah lebih maju dari kita, seperti itu. Ya, ini saya mohon maaf ya jika ada kesalahan dalam penyampaian, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat atau agak menyinggung sebuah
kata-kata yang agak menyinggung ya, saya mohon maaf, ini tidak bermaksud apa-apa. Ini hanya menanggapi beberapa isu yang akhir-akhir ini menciptakan agak kegaduhan di berita dan di dunia maya, di dunia internet, juga di obrolan masyarakat sekitar saat ini pun juga lagi ramai. Saya hanya menyuarakan aspirasi saya sebagai masyarakat. Saya yakin Indonesia akan bangkit dan akan menjadi lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Wassalam. Salam dari saya. Kado kata orang Budu.